Halo teman-teman, perkenalkan namaku Yulia Rahayu dari Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini kita bakal bahas gimana sih perkembangan sejarah Pancasila pada masa reformasi. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Bagi kita, tantangannya adalah bagaimana menjaga semangat persatuan dan keadilan di tengah dunia yang terus berubah. Untuk itu, mari kita kembali melihat sejarah, khususnya bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan diuji pada masa reformasi. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998, ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan politik. Saat itu banyak mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun memimpin. Dari situ Indonesia mulai melakukan banyak pembaruan seperti amandemen UUD 1945, pembentukan sistem multipartai, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dari masa pemerintahan yang tertutup menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Kalau kita lihat lebih dalam, nilai-nilai Pancasila sangat terasa di masa itu. Pertama, pada sila keempat terlihat dari semangat rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi, termasuk lewat pemilihan umum yang lebih bebas. Kedua, sila kelima tercermin dari upaya memperbaiki kesejahteraan dan memberantas korupsi. Lalu pada sila ketiga juga dijaga, meskipun waktu itu muncul berbagai tantangan di daerah. Dan yang tak kalah penting, sila kedua menjadi pengingat agar perubahan dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia. Dari masa reformasi, kita belajar bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi kalau masyarakat punya semangat dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Sebagai generasi muda, kita bisa mengambil pelajaran ini dengan tetap aktif, kritis, dan peduli terhadap kondisi bangsa. Misalnya dengan ikut pemilu, terlibat dalam kegiatan sosial, atau menyebarkan informasi yang benar. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan sampai sekarang, terutama saat kita menghadapi tantangan zaman seperti sekarang, yaitu perpecahan sosial dan berita palsu. Dengan semangat kerakyatan dan keadilan sosial, kita bisa ikut membangun Indonesia yang lebih adil dan harmonis. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dari sejarah reformasi dan nilai-nilai Pancasila ini, kita bisa terus belajar dan berkontribusi bagi bangsa.